Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama dengan saya, Pendeta Anice Mariance Jonar Parak, SSI Teol, Pendeta Jemaat GPIB Getsemani, Malang. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari yang boleh kami jalani bersama-sama dengan Engkau melalui seluruh tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, serta memampukan kami memahami karya Allah di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang mendasari di dalam perenungan firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 23 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita ada di dalam satu masa di mana kita mengalami duka cita, kesedihan, dan berbagai macam pergumulan, atau kita merasa begitu terpuruk akibat persoalan kehidupan yang kita alami, apakah yang sesungguhnya kita inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang demikian? Pastinya kita mengharapkan terjadi pemulihan atas kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita mengharapkan agar tubuh kita kembali dipulihkan. Ketika kita berduka cita, kita mengharapkan agar duka cita itu akan berganti dengan sukacita. Ketika persoalan dan pergumulan kehidupan silih berganti datang dalam kehidupan kita, kita mengharapkan jalan keluar yang terbaik atas persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Yang pasti adalah yang kita harapkan di tengah-tengah situasi yang demikian, adanya pemulihan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal yang sama juga yang menjadi harapan, kerinduan dan keinginan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di tanah
Babel. Hidup sebagai orang-orang buangan tentulah bukan situasi yang menyenangkan. Hidup sebagai orang-orang buangan di tanah Babel tentulah merupakan suatu keadaan yang pastinya tidaklah mereka inginkan. Walaupun mereka juga menyadari bahwa apa yang mereka alami sehingga mereka ada dalam masa-masa pembuangan itu tidak terlepas dari perbuatan, dari kehidupan nenek moyang mereka yang tidak setia di hadapan Tuhan, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Terjadi karena dosa-dosa dari generasi sebelumnya atas apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tetapi mereka dalam pengharapan ingin agar dipulihkan. Mereka ingin kembali ke negeri mereka di Yerusalem. Oleh karena itu, di dalam pengharapan ini, maka mereka mengarahkan pandangan dan harapan iman mereka kembali kepada Tuhan Allah. Mereka menyadari bahwa semua perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu harus ditinggalkan. Tidak ada lagi Allah-Allah lain, karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka berharap dengan demikian, maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaan mereka. Maka Tuhan Allah akan membawa mereka keluar dan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Apa yang menjadi harapan, keinginan bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini diperhatikan oleh Allah melalui Nabi Zakaria. Allah berfirman bahwa masa-masa pembuangan mereka akan diakhiri. Disinilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah akan bertindak untuk menggenapi janjinya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Zakaria, kita dapat melihat janji dan nubuatan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Disebut janji karena terkait dengan rancangan Tuhan Allah dalam kehidupan mereka. Karena terkait dengan rancangan Tuhan Allah untuk memulihkan mereka. Allah berjanji akan memulihkan situasi mereka. Artinya mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan dibebaskan dari pembuangan di Babel. Di dalam janji itu juga bersifat nubuatan. Karena itu masih belum terjadi. Pasti akan terjadi. Karena Tuhan Allah pasti akan menggenapi janjinya. Nubuatan akan kembalinya mereka ke tanah mereka sendiri. Kembali ke negeri mereka di Yerusalem. Itu akan digenapi Allah. Karena Allah sudah berjanji untuk menyertai, memberkati umat pilihannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Nabi Zakaria ini, Tuhan Allah menyampaikan juga
di dalam firman-Nya bahwa Ia akan kembali tinggal bersama-sama dengan umat-Nya di Yerusalem. Itu dapat kita lihat pada pasal 8 ayatnya yang ketiga. Kasih dan pemulihan akan hadir di tengah-tengah mereka. Orang-orang Yahudi akan mengalami masa-masa kemakmuran, akan mengalami masa-masa pemulihan. Dan hal ini akan menarik perhatian dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Mereka yang sebelumnya ada dalam masa pembuangan, ketika mereka dipulihkan dan kembali ke negeri mereka di Yerusalem, di situ akan terjadi pemulihan, akan terjadi kemakmuran, dan menyebabkan bangsa-bangsa lain melihat bagaimana kehadiran Tuhan Allah dinyatakan dalam kehidupan umat-Nya. Bangsa-bangsa lain menyadari bahwa apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi ketika mereka nantinya ada di Yerusalem itu berasal dari ketaatan hidup mereka di dalam iman kepada Tuhan Allah. Maka mereka pun akan datang beramai-ramai menuju Yerusalem. Mereka juga ingin mengikuti jejak orang-orang Yahudi ini untuk menyembah Tuhan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi. Memegang punca jubah ini merupakan simbol dari hal yang penting dalam tradisi pada zaman Nabi Zakaria. Punca jubah adalah bagian ujung bawah dari suatu jubah. Memegang punca jubah adalah hal yang tidak lazim. Ini hanya terjadi jika orang yang mengenakan jubah itu ada dalam tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan orang yang memegang punca jubah itu ada dalam tingkatan yang lebih rendah. Orang yang memegang punca jubah biasanya memiliki keinginan yang ingin disampaikan dan diharapkan akan dikabulkan oleh orang yang mengenakan jubah itu. Artinya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, posisi orang-orang Yahudi pada saat ini ketika mereka ada di dalam ketaatan iman kepada Tuhan Allah dan Allah memulihkan kehidupan mereka menjadi sebuah kesaksian yang penting bagi kehidupan setiap orang, bagi kehidupan setiap bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Keinginan itu juga sama agar ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan bagi bangsa-bangsa yang lain itu juga. Karena mereka melihat, karena mereka menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan dalam nubuatan Nabi Zakaria ini memegang kunci yang penting dalam hubungan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain di sekitar mereka. Namun, ada hal lain yang tidak boleh diabaikan dalam posisi penting mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka harus tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hal ini tentu menegaskan kembali apa yang dahulu Tuhan sampaikan kepada Abraham. Berkat-Ku akan dinyatakan bagi bangsa-bangsa lain melalui dirimu. Artinya, umat Tuhan yang hidup dalam penyertaan Tuhan harus menempatkan dirinya untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini,
kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisi yang tengah kita alami pada saat ini, Tuhan ada beserta dengan kita. Sebagaimana yang dialami dalam pengalaman iman umat Tuhan melalui bacaan kita, maka Tuhan yang sama juga akan tetap hadir. Tuhan yang sama juga tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai umat-Nya. Oleh karena itu, kita juga sebagai umat Tuhan harusnya selalu hidup di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Hendaknya kita juga senantiasa setia di dalam iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah. Dan hendaknya kehidupan kita adalah kehidupan sebagai umat Tuhan yang taat dan setia untuk melakukan kehendak-Nya dimanapun kita berada. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, hal yang pertama yang kita bisa renungkan bersama-sama, hendaknya kita selalu membangun dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita, sehingga kita dapat merasakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun sesungguhnya Tuhan selalu hadir, Tuhan tetap tinggal menyertai dan memberkati kehidupan kita. Asalkan kita selalu setia dalam persekutuan bersama dengan Dia. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah bagaimana kita juga diajak untuk dapat berbagi berkat, menyaksikan kasih, berkat dan penyertaan Tuhan itu kepada orang lain. Kita diajak menyatakan kesaksian tentang karya Tuhan itu dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berada. Karena kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar kita bisa menjadi saksi-saksinya, agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. COVID-19 masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Pandemi ini mungkin belum berakhir, entah kapan akan berakhir. Tetapi firman Tuhan akan terus menguatkan kehidupan kita, bahwa Tuhan Allah akan selalu hadir, menyertai dan memberkati kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bahkan kita juga mau memakai seluruh kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan kita menyaksikan kebaikan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui perilaku hidup kita. Maka hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, di mana Tuhan hadirkan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah takut dan khawatir. Tetap semangat di dalam iman,
tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Setiap tantangan dan persoalan yang kami alami, kesedihan dan duka cita yang menjadi bagian dalam pengalaman kehidupan kami, bahkan berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami, menjadikan kami sebagai umat Tuhan yang tetap setia, yang tetap percaya akan janji Allah digenapi bagi kami. Allah yang telah berkarya di dalam kehidupan umat-Mu melalui pembacaan Alkitab yang kami renungkan malam hari ini. Allah yang sama juga yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, kami tidak pernah menyerah dan berputus asa. Kami tidak menjadi takut dan khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kami akan dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini, melewati berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan kami. Dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk kami tetap setia melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam tanggung jawab kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini, kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi. Bahkan kami terus berdoa bagi bangsa kami, bagi pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan ya Bapa untuk seluruh kehidupan kami di malam hari ini. Saat kami beristirahat, kiranya Tuhan juga yang terus beserta dengan kami. Sehingga pada esok hari kami dapat menerima berkat dan kasih kemurahan Tuhan lewat hari yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hari di mana kami tetap bersyukur, hari di mana kami juga tetap hidup sebagai saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua merenungkan firman Tuhan melalui program Night Call GPIB saat ini. Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan menjadikan kehidupan kami untuk terus ada di dalam kesetiaan iman kami. Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang juga bersaksi dan melayani Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dan kami naikkan doa syukur ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Terima kasih untuk kesetiaan kita bersama ada di dalam pelayanan Morning Call dan Night Call GPIB. Kiranya iman kita semakin terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui kebenaran firman-Nya. Dan biarlah hidup kita terus diberkati agar menjadi berkat bagi banyak orang.